Halo, sama saya lagi. Di video yang ketiga ini saya akan membahas tentang perhitungan combo mode. Langsung aja. Di video yang pertama saya bilang bahwa gen itu ada dua, satu dari jantan dan satu dari betina. Yang saya maksud satu itu sebenarnya adalah satu set. Jadi ada dua set gen yang ada pada si reptil ini, dan gennya itu satu setnya itu jumlahnya sangat banyak ya, bisa sampai jutaan gitu, mungkin ratusan juta, intinya sangat banyak. Dan gen itu terletak pada posisi-posisi tertentu yang saya kasih nomor. Ini saya kasih contoh, ada 10 aja. Ada nomor-nomornya, ada alamatnya. Si gen itu terletak pada alamat-alamat tertentu yang disebut lokus. Nah, si gen ini mempunyai tugas masing-masing. Misalkan si gen A ini, gen yang pertama, dia tugasnya untuk menentukan si reptil yang kita punya ini albino atau bukan. Si gen B ini menentukan reptil yang kita punya ini agresif atau tidak. Gen C misalkan mempengaruhi ketahanan terhadap penyakit. Kan ada binatang yang tahan sakit, ada yang kedinginan dikit aja flu. Ini juga dipengaruhi oleh gen, dan lain-lain. Tapi karena kita main reptil ini lebih terfokus kepada warna dan motif, jadi gen yang kita perhatikan ini cuma gen yang berhubungan dengan warna dan motif saja. Lalu apa bedanya perhitungan combo morph dengan morph yang single? Itu kalau morph yang single dia cuma menghitung di satu lokus, di satu posisi, satu alamat aja. Sedangkan kalau combo morph dia di dua lokus atau lebih. Contohnya misalkan di gen yang ini, gen S dan gen T. Nah, tapi sayangnya bukan sayangnya ya, penurunan gen ini sifatnya itu dia nggak paketan gitu. Misalkan si gen yang sebelah kanan akan turun semua ke anaknya, atau gen yang sebelah kiri akan turun semua ke anaknya. Tidak, dia independen, punya chance masing-masing. Misalkan dari satu makhluk ini, si ular ini akan menurunkan ke anaknya gen A yang sebelah kanan, gen B sebelah kiri, gen C sebelah kanan, kanan lagi, kiri lagi, dan seterusnya. Dia random, jadi tidak paketan. Nah, si hal ini diketemukan oleh seseorang yang bernama Gregor Mendel, sama dengan yang di awal di video pertama. Hal ini disebutnya adalah independent assortment, yang biasa disebut hukum Mendel 2. Silahkan dicari lebih dalam kalau mau baca. Langsung aja ke contoh. Ini dulu jumlah yang dimaksud combo morph 2 gen. Kita ambil contoh 2 gen, misalkan gen Sunfire dan gen Tiger. Kita menyebut ini perkawinan combo 2 morph jika ada 2 morph yang terlibat, 2 lokus yang terlibat. Misalkan Sunfire Tiger atau Sun Tiger dikawinkan dengan normal nggak dihitung karena dia nggak dihitung morph ya, karena dia ya sebagai pembanding aja. Misalkan Sun Tiger dikawinkan dengan normal, atau Sunfire kita kawinkan dengan Tiger, atau misalkan yang terakhir Sun Tiger kita kawinkan dengan Sun Tiger. Ini tetap hitungannya 2 gen, karena cuma ada gen Sunfire dan gen Tiger. Contoh perhitungannya, kita kalau udah nonton video yang pertama pasti tahu. Gen Sun Tiger ini, gen Sunfire-nya dia secara genotip bentuknya akan menjadi SN. Gen Tiger bentuknya TN. Yang ini juga sama, SN dan TN. Untuk membuat Punnett square-nya dari persilangan 2 morph ini,
kita jadinya harus membuat tabelnya itu ukurannya 4x4. Lalu seperti yang saya bilang tadi, karena ada independent assortment tadi, karena hukum Mendel 2 tadi, si gen yang turun, kan ini sini gen Sunfire, sana gen Tiger, ini akan turun sebelah, ini akan turun sebelah. Jadi kemungkinannya yang turun gen S turun, gen T turun. Di sini kita tulis ST. Lalu selanjutnya di sini S yang turun, di sini N yang turun. Ini kemungkinan kedua, SN. Kemungkinan ketiganya ini NT. Kemungkinan keempatnya ini NN. Yang ini juga karena sama-sama Sun Tiger, jadi akan sama ST, SN, NT, dan NN. Kita tinggal silangkan seperti Punnett square yang 2x2. Huruf pertama dipasangkan dengan huruf pertama, berarti SS dan TT. Yang kedua dipasangkan dengan yang kedua juga. Begitu seterusnya, misalkan ambil contoh yang ini jadinya SN, SS, NN, atau yang paling ujung sini jadinya NN, NNN semua. Nah, kita tinggal isi aja semua kotak ini dari persilangan sebelah jantan, katakanlah di sini sebelah jantan dan di sini sebelah betina. Hasilnya saya sudah membuat yang lebih rapi, akan menjadi seperti ini. Sama dengan yang tadi, ST, SN, NT, NN, ini hasilnya. Dan dari genotype yang ini kita bisa bikin chart lagi, bisa bikin tabel lagi. Genotype ini akan membawa gen apa, seperti ini, N semua berarti dia normal. Kita hitung, di sini kan ada 16 kotak. Ada berapa NN ini? Cuma ada 1, berarti 1/16. Chance-nya 1/16, persilangan antara ini dengan ini akan kemungkinan akan mengeluarkan retik normal, dan seterusnya. Silahkan kalau mau dipelajari dulu, silahkan di pause, dibaca-baca dulu kenapa bisa begini. Kalau sudah mengerti, kita lanjut lagi. Nah, lalu bagaimana dengan persilangan yang ada 3 gen? 3 gen ya lebih rumit lagi, karena gen yang terlibat banyak dan semuanya turunnya itu independen, random. Jadi kita bikin si Punnett square-nya ini ukurannya jadi 8x8. 8 ke sini, 8 ke sini. Kenapa bisa ada 8? Karena kita harus membagi ini 3. Lalu kita ambil setiap kemungkinan. Kemungkinan pertama ke sini kan, S, T, A, sini turun. Kemungkinan kedua S ke T, N ke sini. Lalu selanjutnya dan selanjutnya sampai semuanya kemungkinannya turun ke tabel-tabel ini. Ini juga silahkan di pause lagi, ini lebih rumit dari yang tadi. Intinya semakin banyak gen terlibat, akan semakin banyak pula Punnett square yang harus diisi. Hukumnya aturannya tetap sama, huruf pertama ketemu huruf pertama, kedua dengan kedua, ketiga dengan ketiga, nanti akhirnya jadi hasilnya juga akan membawa tiga lokus, gen dari 3 lokus. Ada yang seperti ini, ada yang sama sekali normal semua bisa, atau yang paling bagus ini super Sunfire, super Tiger, albino, dan masih bisa mengeluarkan normal dari persilangan Sun Tiger Head albino dengan Sun Tiger Head albino. Sekedar bayangan, kalau seandainya kita menyilangkan retik, menghitung morph retik yang cuma gennya cuma ada 1, kita kan mudah dengan tabel 2x2, jumlah fieldnya 4. Terus tadi yang kedua kita coba 2 gen, ukuran tabelnya 4x4, jumlah kemungkinannya fieldnya ada 16, dan seterusnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau para pemain ball python yang main 5 atau 6 gen harus membuat, kalau secara manual harus membuat Punnett square dengan field sebanyak ini. Harus dilihat satu-satu. Itu harus benar-benar hati-hati, karena salah satu huruf aja bisa mempengaruhi keluarannya.
kembali dulu ya yang tadi sedikit. Yang harus diperhatikan kalau kita menurunkan ini, menyilangkan ini dengan ini kan mudah, tinggal turunkan aja. Yang harus hati-hati adalah membuat huruf-huruf yang di atas ini yang akan disilangkan. Kalau ininya gampang aja kan, tinggal nurunin. Yang harus hati-hati adalah menurunkan ininya, membuat ininya. Lalu ya jangan khawatir karena ini rumit memang, tapi jangan khawatir. Zaman sekarang udah canggih, sudah ada yang namanya genetic calculator. Di web bisa cari di Google dengan keyword genetic calculator, akan banyak sekali genetic calculator yang berhubungan dengan reptil. Salah satunya yang keluarannya Trackstack. Di search aja di Google Trackstack genetic calculator, nanti akan keluar situs, tapi situsnya itu .de. Saya nggak tahu itu bahasa apa, tapi nanti bisa di convert ke bahasa Inggris, jadi lebih mudah dimengerti. Kalau untuk ball python bisa buka situsnya BHB Reptil, itu juga dia punya kalkulatornya bagus. Selain kalkulator juga ada cara cepatnya yang bisa menghitung lebih cepat daripada dengan membuat Punnett Square. Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya tapi lebih baiknya sebelum kita memakai, kalau pakai genetic calculator ini sangat mudah, tapi ya sebelum bisa memakai kalkulator, dulu juga kita belajar SD kan, belajar ngitung dulu manual baru pakai kalkulator. Bagusnya tahu dulu dasarnya seperti apa baru menggunakan kalkulator. Itu aja dari saya, mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan langsung message aja ke Facebook. Itu aja, makasih.